wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bunda Husna Aji dari Universitas Bandar Lampung. Ya, Saya di sini ingin melakukan wawancara langsung terhadap Bapak sebagai narasumbernya. Untuk itu boleh diperkenalkan nama Bapak siapa? oh iya. Terima kasih Saudara Aji ya tadi. Iya, Pak. Dari Universitas Bandar Lampung. Semester berapa? saya sudah semester 6 sekarang, Pak. Dalam rangka apa mewawancarai atau apa namanya menarik saya sebagai narasumber? Dalam hal ini saya melakukan wawancara karena ada tugas dari mata kuliah anti korupsi dengan dosen pengampunya Pak Zainuddin Hasan. Oh, di Universitas Bandar Lampung memang ada mata kuliah anti korupsi ya? Ya, kebetulan ada dan itu wajib. Ya, berapa SKS ya? Kira 2 SKS. Oke, kalau begitu perkenalkan nama saya Bayu Wibowo. Kebetulan saya bertugas di Kabupaten Lampung Selatan di instansi Inspektor Kabupaten Lampung Selatan. Terus jabatan saya auditor ahli muda di lingkungan Inspektor Kabupaten Lampung Selatan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait pengawasan. Izin bertanya, untuk fungsi dan tugas pokoknya tadi ya. Kalau tugas fungsinya di instansinya ya? Ya, Instansinya itu berdasarkan Permendagri 38 ya. Kalau yang baru itu sesuai dengan kebijakan Permendagri 88 tahun 2022 ya. ya. Nah, inspektorat sendiri mempunyai kegiatan pengawasan di sana. Yang pertama, ini saya sambil baca ya. Ya, Allah. Yang pertama ada kegiatan kapabilitas APIP yang meliputi bimbingan teknis ya, pembimbingan teknis, pemeriksaan investigatif, terus bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa atau yang disebut probity audit. Terus yang ketiga bimbingan teknis terkait penerapan sistem manajemen risiko. Terus fungsi APIP juga, kalau di kami kan namanya sebutannya inspektorat, terus berdasarkan Permendagri 12 tahun 2017 itu kami termasuk salah satu APIP yang disebut Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan ya. Terus yang kedua fungsi kegiatan asistensi dan pendampingan meliputi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, terus pengadaan barang dan jasa, terus sosialisasi sabu bersih pungutan liar atau disebut saber pungli ya. Terus pengawalan pemerintahan dan pembangunan daerah dan asistensi lainnya. Terus berikutnya ada kegiatan yang disebut dengan kegiatan review yang meliputi review RPJMD, review RKPD, review RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah, review laporan keuangan pemerintah daerah, review laporan kinerja, review penyerapan anggaran, review penyerapan pengadaan barang dan jasa, dan kegiatan review lainnya. Maksudnya kegiatan review lainnya itu kadang di inspektor itu ada penugasan namanya disebut review capaian output anggaran DAK ya, dari pusat, dana alokasi khusus namanya DAK itu. Terus kemudian ada kegiatan namanya monitoring dan evaluasi yang meliputi di sini ada tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi BPK telah melakukan pemeriksaan, kami ada tugas yang disebut dengan tugas tindak lanjut namanya. Kita memonitoring tindak lanjut dari hasil pengawasan BPK. Terus tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP. Nah, APIP ini kita sendiri, jadi kita sudah melakukan pemeriksaan, kita juga melakukan monitoring dan evaluasi. Terus monitoring dana desa, terus dana BOS, dana bantuan operasional sekolah, terus SPIP, terus monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Menpan RB,
terus penanganan laporan gratifikasi, terus kita juga ada namanya penanganan di whistleblowing system atau WBS, terus penanganan benturan kepentingan, terus kita ada monitoring juga tentang zona integritas, terus verifikasi LHKPN atau LHKSN, terus verifikasi pelaporan rencana aksi daerah, pencegahan dan pemberantasan korupsi, terus penyelenggaraan pemerintah daerah, terus monitoring perencanaan penganggaran responsif gender dan pelayanan publik. Terus untuk kegiatan pemeriksaan kami ada 2 kegiatan. Yang pertama kegiatan audit kinerja, artinya pemeriksaan kinerja. Yang kedua kegiatan dengan tujuan tertentu. Nah, kalau kegiatan tujuan tertentu itu biasanya ada di situ di Irwan khusus yang namanya Inspektur Pembantu 5 itu investigasi, misalkan ada pengaduan dari masyarakat, nanti di situ ada namanya audit tujuan tertentu, apa yang menjadi poin pengaduan. Nah, berdasarkan Pergub Peraturan Bupati Lampung Selatan tahun 2020 ya, nomor 48 tahun 2020 tentang rincian tugas jabatan pada Inspektor Kabupaten Lampung Selatan sendiri. Ini saya baca ya. Untuk tugas pokok saya sendiri kan sebagai auditor. Kalau auditornya sendiri itu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis keuangan, pengendalian dan evaluasi, pengawasan dan pembinaan. Itu kalau yang auditor. Nah, di inspektorat sendiri dia ada 2 kelompok jabatan fungsional. Yang pertama auditor yang saya sebutkan tadi, yang kedua jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, yaitu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan teknis urusan dan urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yaitu di luar pengawasan keuangan. Berdasarkan per 48 tadi tahun 2020, inspektorat sendiri mempunyai tugas dan fungsi kedudukan ya. Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah di pasal 2 ya. Di bab 2 pasal 2, inspektorat dipimpin oleh seorang inspektor yang diangkat dan diberhentikan oleh bupati. Terus inspektorat sendiri mempunyai tugas dan fungsi. Inspektorat mempunyai tugas membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada pertanyaan lain. Untuk pertanyaan sampai sini, pertanyaan yang terakhir Pak Ya. Kalau Bapak sendiri upaya untuk mencegah korupsi di lembaga Bapak sendiri itu bagaimana Pak? Kalau upaya kami sebenarnya, kalau kita kan mengacu dari Permendagri tadi itu, terus sesuai dengan wewenang kita diatur juga di di peraturan bupati tadi tentang rincian tugas jabatan pada inspektorat. Artinya kita berdasarkan Permendagri tadi kan ada kegiatan upayanya ya, maka disebut upaya itu artinya kita telah melakukan pertama review berjenjang tadi, dari review perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan, terus kedua monitoring, terus ada sosialisasi sapu bersih pungutan liar, terus kalau terkait pemeriksaan ada audit pemeriksaan kinerja ya, audit kinerja atau audit tujuan tertentu. Kalau upaya kita memang yang kita bentuk sekarang adalah sosialisasi. Artinya sosialisasi pertama dan aksi kita tentang upaya pemberantasan pungli, itu salah satu upaya pencegahan korupsi. Terus terkait pencegahan yang lainnya seperti tadi itu kita ada sebelum pelaksanaan kita review dulu dokumen yang akan dilaksanakan. Seperti tadi ada di Permendagri 12 tadi tentang probability audit. Nah, yang disebut probability audit itu
misalkan ada suatu pekerjaan proyek nasional atau proyek kabupaten ya, proyek kabupaten lah yang kita bicara di kabupaten nih, proyek kabupaten yang akan dilaksanakan. Nah, sebelum dilaksanakan itu kita melakukan pendampingan dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Artinya di perencanaan itu ya dari proses tendernya kita kawal. Terus proses pelaksanaan pembangunan kita dampingin. Artinya itulah upaya-upaya inspektorat dalam rangka pencegahan korupsi khususnya di lingkup Kabupaten Lampung Selatan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mungkin ada tambahan lagi. Mungkin cukup pertanyaannya sampai sini aja. Saya Madam Suraji ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas wawancara pada malam hari ini. Ya. Dan mohon maaf jika ada salah kata atau omongan yang kurang berkenan. Intinya gini, nanti misalkan dari bahan saya kurang kan, nanti bisa dicari referensi lain. Artinya ya aturan kan jelas yang disebut dengan APIP apa, terus undang-undang tipikor ada disebutkan ya, undang-undang tipikor ada, terus lembaga-lembaga yang menangani upaya pemberantasan anti korupsi kan banyak, kayak di eksternal itu ada PPK, terus KPK kan. Kalau menurut si saudara Aji sendiri yang sudah didapatkan di mata kuliah itu tentang apa aja? Tentang banyak sih, tapi yang paling saya dalamin itu ya tentang pencegahan korupsinya dan penyebab korupsinya itu apa gitu. Terus pelaku-pelakunya apa, siapa aja gitu. Kalau pencegahan yang di sana diajarkan apa? Diajarkannya ya banyak sih sebenarnya, tapi yang saya tangkap itu ya jujur bersama pencegahannya, terus tidak menggunakan dana secara apa ya, tidak menggunakan dana yang tidak seharusnya dipakai, yang seharusnya dipakai itu ya dipakai gitu maksudnya. Maksud saya gini, di mata kuliah itu kan misalkan lingkup yang diajarkan kalau di mata kuliah itu lingkup seperti apa, maksudnya secara umum pencegahan yang dilakukan misalkan melakukan sosialisasi kampanye anti korupsi itu kan suatu pencegahan tuh. Terus melakukan sosialisasi di masyarakat atau di sekolah-sekolah tentang anti korupsi. Nah, artinya kan pencegahan yang seperti itu kan bisa dilakukan oleh saudara Aji selaku mahasiswa Universitas Bandar Lampung untuk membantu atau upaya melakukan pencegahan korupsi di Indonesia. Dalam hal ini kalau kami kan di lingkupnya kabupaten gitu. Karena kalau bicara korupsi, kalau kami di inspektorat itu kita kan sifatnya pembinaan dan pengawasan. Artinya kita upaya pencegahan itu seperti upaya pencegahan anti korupsi itu dengan melakukan pembinaan dan pengawasan. Artinya kalau yang bertindak langsung kayak polisian, kejaksaan itu kan udah langsung mereka bisa menyebutkan berapa potensi penyimpangan yang dilakukan. Kalau kami upaya kami itu hanya melakukan pembinaan dan pengawasan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, nanti bisa dicari referensi lainnya. Ya saya sampaikan tadi kalau lingkup inspektorat kita kan lingkupnya kabupaten gitu kan, bicara tentang pembinaan dan pengawasan. Ya, kayak itu. Terima kasih atas waktunya. Udah cukup, nggak ada pertanyaan lagi? Oke, terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.